Salam Sport Channel Indonesia, pecinta olahraga, kembali lagi bersama saya Krisida Mariska dalam Dialog Olahraga yang hari ini mempunyai topik kemeriahan Perbasikap 2016. Saya ditemani oleh dua narasumber, yang pertama Mas Eko Widodo sebagai pengamat olahraga. Apa kabar, Mas? Dan juga yang kedua adalah Fareza Tamrela sebagai Ketua Panitia Perbasikap 2016. Selamat datang, Mas. Nama bekennya Mas Mocha ya? Mas nama Mocha panggilannya. Ya? Nama panggilan ya? Nama kecil. Baik, kita akan membahas hari ini mengenai Perbasikap 2016. Ya. Mas Eko, Mas Mocha. Mungkin ke Mas Mocha dulu, latar belakang Perbasikap ini apa sih, Mas? Latar belakangnya yang pertama adalah ini kebetulan tanggal 23 Oktober ini adalah hari ulang tahunnya Perbasi. Baik. Dan kami sebagai pengurus pusat ingin memberikan hadiah lah buat para pecinta bola basket dengan mengadakan turnamen Perbasikap ini yang akan diikuti oleh 10 tim. 10 tim ya? IBL. Kalau saya boleh nanya, mengapa baru sekarang, Mas, diadakan Perbasikap ini untuk merayakan ulang tahun kalau nggak salah yang ke-65 Perbasikap ya? Apa ada? Ya. Apa tadi? Tagline-nya ada dengan kompetisi lokal menuju prestasi internasional. Baik. Ya. Jadi kalau dari pengamat olahraga sendiri, Mas Eko gimana mendengar ini? Seumur-umur ketika menjadi wartawan olahraga dan beberapa kali saya mengikuti ulang tahun dari Perbasi. Baru sekali ini memang event ini digelar dan ini event ini rasanya pas datangnya karena bola basket Indonesia sedang kondisinya sedang baik ketika kita mempertahankan atau mendapat medali perak di SEA Games Singapura. Benar. Dan tahun ini kita akan mencoba mempertahankan ini di tahun depan ya di 2017 di Malaysia. Dan momentum kehadiran pemain asing ini memang satu akan memeriahkan. Ada pemain asing ya? Ada pemain asing ya? Mungkin nanti bisa di cross ya. Dan adanya pemain asing itu akan memberikan sesuatu yang bagus, dan ini sudah lama kita tidak menggunakan pemain asing, dan terakhir 99 pemain asing digunakan, dan dengan kedatangan pemain asing saya pikir akan menjadi salah satu, dan orang akan selalu ingat bahwa tahun 2016 ini ketika ulang tahun ke-65 Perbasi menggunakan pemain asing. Baik. Kita akan membahas pemain asing itu lebih detail lagi nanti ya, Mas Mocha ya. Sebelum itu, benar nggak berdasarkan info Perbasikap ini cukup sangat mendadak diadakan dengan adanya tidak ketentuan adanya liga ataupun pramusim? Dibilang mendadak sih bisa tidak mendadak juga ya. Karena memang rencana ini sudah kami bahas dari bisa dibilang kalau untuk merayakan ulang tahun Perbasi dari awal tahun. Kita rencana untuk mengadakan event untuk menyambut hari ulang tahun Perbasi. Namun kebetulan aja dari pihak IBL tidak mengadakan pre-season. Nah, maka dari itu kami mencoba menjadikan ajang ini adalah ajang uji coba gitu untuk tim-tim peserta mencoba pemain-pemain mudanya dan persiapan lah dalam menghadapi IBL season depan. Baik, karena kan sempat ada desas-desus kenapa ada Perbasikap ini kan tidak ada pramusim, jadi bisa dibilang bukan karena itu ya, Mas Mocha ya? Bukan. Oke, bagaimana dengan Mas Eko? Iya, dengan adanya Perbasikap ini memang memberikan kesempatan bagi tim. Tadi saya sepakat dengan Mas Mocha untuk ini menjadi event untuk mencoba pemain muda. Karena banyak sekali pemain muda yang muncul di PON 2016 kemarin ketika Sisi dapat medali emas untuk softball DKI. Softball ya. Bola basket pun juga memunculkan pemain bintang, dan sekarang beberapa dari mereka ditarik untuk mencoba bermain di IBL 2016 ini, walaupun di turnamen Perbasi 2016 ini, walaupun mungkin performa mereka belum maksimal, tapi minimal mereka sudah dicoba, dan ini saya pikir terobosan bagus Mas Mocha untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda. Baik. Dan saya dengar juga mengenai pemain asing ya. Pemain asing, jadi ada ketentuan spesial ya untuk Perbasikap tahun ini diizinkan untuk klub-klubnya untuk mendatangkan pemain asing. Benar itu, Mas Mocha? Betul sekali. Jadi kami dari panitia dengan adanya Perbasikap ini kita menggelar open turnamen. Jadi diberikan hak untuk para klub untuk menggunakan 2 pemain asing sesuai kebutuhan
dari klub-klub tersebut, dan tujuan utamanya sih lebih ke arah ini kan juga tahap awal dalam seleksi SEA Games. SEA Games untuk 2017. Maka dari itu juga dari kami sangat berharap tim-tim ini, pemain-pemain ini dapat step up their game gitu, dia dapat meningkatkan kualitas permainannya, kerjasamanya, teknis individunya, working attitude-nya gitu bisa di-adjust dengan adanya pemain asing itu. Kami berharap itu bisa memberikan dampak positif bisa untuk para menarik pemain-pemain lokal ya Mas Mocha ya. Di luar penonton ya, pasti untuk pemainnya sendiri itu akan menjadi pengalaman yang lebih berharga gitu. Baik. Mas Eko, seperti yang kita ketahui dari 12 tim, 12 klub di tanah air hanya 10 yang akan mengikuti Perbasi Cup ini ya. Yang 2 yang tidak ikut adalah Garuda Bandung dan juga Bima Sakti dari Malang. Pendapat Mas Eko gimana mengenai ini? Ya, ketidakjelasan IBL setelah season pertama berakhir memang memberikan impact luar biasa bagi tim-tim, dan walaupun dampak itu dirasakan, terutama dirasakan oleh tim yang seperti Bima Sakti yang yayasan ya, mereka mengadakan yayasan dan donasi mereka berdasarkan biasanya urunan dari anggota yayasan, sehingga ketika tidak jelas kompetisi ini diputar, akhirnya mereka memutuskan untuk vakum sejenak. Artinya mereka konsolidasi, mengumpulkan stakeholder atau dana gitu yang Mang Ocha ya, sehingga dan juga sementara Garuda juga hal yang sama juga dialami, bahkan pemain sampai 3 bulan nggak dapat uang saku ya Mas. Nggak gajian. Ya, mungkin PR juga bagi Mas Mocha dan juga jadi karena mereka tidak ke sana, dan kebetulan mereka punya program untuk Nusantara Tour. Jadi dan sudah janjian dengan daerah, sehingga akhirnya mereka memilih ke sana walaupun sebenarnya mereka tetap ingin ikut turnamen Perbasi. Karena tanggalnya bersamaan pas ya. Oke. Untuk Mas Mocha sendiri sebagai ketua pelaksana Perbasi Cup ya, dengan ada 2 tim yang tidak ikut, bagaimana? Dari kami sih kami mengundang semua tim untuk turut partisipasi. Namun juga kami tidak memaksa tim-tim tersebut untuk berpartisipasi di sini, dan mereka pun memiliki alasan yang bisa dibilang kuat, dan kalau dari sisi mereka pastilah semua pemain ingin berpartisipasi di sini, hanya karena ya itu untuk Garuda kebetulan sudah ada komitmen dengan Nusantara Tour, dan untuk Bima Sakti kebetulan ada urusan internal yang harus mereka selesaikan terlebih dahulu itu. Berarti bisa dibilang Perbasi Cup ini juga sebagai pemanasan atau warm up untuk nanti liga ya, Mas Mocha ya, Mas Eko ya. Jakarta lagi panas juga. Lagi panas juga ya, jadi sama-sama warm up ya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, di segmen berikutnya kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai penyelenggaraan Perbasi Cup 2016. Pemirsa, masih dalam dialog olahraga yang bertopik kemeriahan Perbasi Cup 2016. Oke, Mas Mocha, Perbasi Cup nanti akan dilaksanakan di 2 lokasi yang berbeda ya Mas ya. Yang pertama itu di Gor Sumantri, Bojonegoro, dan juga yang lokasi satunya adalah Sport Mall Kelapa Gading. Boleh diceritakan mengapa memilih 2 lokasi tersebut? Yang pertama itu rencananya memang kita hanya di Kuningan tadi sih asal-muasalnya. Karena Gor Sumantri tersebut ya? Ya, Sumantri. Kebetulan kita sudah cari, dan dengan banyaknya animo basket ini, lapangan juga penuh di mana-mana gitu. Kebetulan Gor Kuningan ini yang memungkinkan untuk yang paling available ya? untuk di kelas yang cukup memadai lah untuk para pemain itu berkompetisi. Apa ada kriteria sendiri untuk membuat suatu kompetisi yang cukup besar
seperti Perbasikap ini? Kalau kriteria spesifik sih nggak ada ya, kecuali itu event-event memang yang internasional, Baik. memang ada standarnya. Hanya kami juga memilih Britama Arena di Kelapa Gading itu karena kami juga percaya sih pas akhir semifinal dan final itu animonya rame sekali. Baik. Biasanya dari hasil-hasil yang kita lihat, dan dengan adanya pemain asing ini kami pun percayalah, yakin kekangenan lah, kerinduan dari pecinta basket ini terhadap permainan atraktif Akan terobati akan ya? terobati gitu. Oke. Kalau dari Mas Eko sendiri, Ya. lokasi itu mempengaruhi nggak sih berjalannya kompetisi? Iya, Gor Sumantri Bojonegoro ini termasuk salah satu sentral bola basket di Jakarta Selatan, dan banyak sekali aktivitas dilakukan di sana, sehingga pemilihan tempat dan tempat yang strategis, karena di tempat itu kita bisa hangout, terus cari makanan, terutama yang suka makan gampang sekali. Tidak semata-mata arena basketball saja betul. ya Mas ya? Kalau Sport Mall memang kita tahu bahwa itu salah satu arena internasional terbaik yang kita punya, dan full AC, sehingga saya terus terang kalau nonton di Sport Mall itu emang enak, dan juga cahayanya juga Ya, bagus, betul. sehingga untuk supaya media bisa mendapatkan foto yang bagus, kemudian juga untuk tayangan di TV itu memang Lokasi yang pencahayaan tepat di ya. Sport Mall itu memang sangat. Oke, jadi untuk di Gor Sumantri adalah untuk penyisihan. Ya, untuk babak penyisihan. Dan untuk Gor di Sumantri. semifinal dan Final final Four kita di Kelapa Gading ya, Mas ya. kemarin. Oke, saya mau menanyakan mengenai harga tiket. Ya. Harga tiket Perbasikap ini, apa sudah sesuai dengan marketnya, dengan pelajar misalnya? Pasti kan pelajar banyak yang mau nonton ya, Mas Eko ya, Mas Mocha. Gimana itu, Mas? Kalau kita dalam menentukan harga tiket sih berdasarkan lebih utama begini, Mbak. Untuk basket ini dijadikan suatu industri, Baik. bukan hanya sekedar hobi ya. Nah, kami harus merangkul seluruh pihak yang terkait. Salah satunya ya fans, sponsor, dan pihak-pihak stakeholders lainnya lah. Baik. Maka dari itu kami juga menentukan itu menurut analisa kami adalah nilai yang cukup wajar. Boleh di-share, Mas? Untuk penyisihan itu 50.000 Baik. untuk tribunnya, dan untuk VIP 100.000. Oke. Untuk di Final Four, semifinalnya itu di tribun atas di Kelapa Gading itu 50.000. VIP itu yang di bawah semuanya itu 100.000. Dan VVIP itu ntar kita akan ada kayak front seat kayak courtside. Oke. Tapi bangku merah lah kalau di sini bilangnya itu 300.000. 300.000. Dan untuk game final di atas tribun itu 100.000. Di bawah VIP itu 200.000. Dan untuk bangku merah itu 500.000. Baik, berarti bisa dibilang penyisihan dan semifinal hampir sama ya? Ya, Mas ya. gitu. Tapi kalau yang di Kelapa Gading itu ada front seat-nya? Ada. Kalau di Sumantri tidak ada? Ada tribun dan front seat only, nggak ada VIP-nya. Oke, I see. Gimana Mas Eko dengan harga ini? Sudah sesuai belum Mas Eko? Ya, bagi saya sih, bagi mahasiswa apapun pelajar tentunya agak mahal. Tapi mahal itu relatif. Karena ini ada ini Mas Mocha, sebuah behavior dari orang Indonesia. Kalau dikasih harga murah biasanya malah ngoceh. Tapi kalau dikasih harga mahal biasanya malah dibeli. Malah dibeli ya. Tapi sebenarnya solusinya yang lain juga ada. Kalau untuk mahasiswa pelajar yang nggak sempat main di sana, tempatnya jauh, nonton streaming karena Streaming betul. ya. Karena disiarkan di mana? di Mas Eko? Sport Channel Indonesia ya. Jadi adanya live streaming ini memberikan keuntungan sendiri, dan juga hal yang bagus yang kita memang Sports Channel Indonesia berikan kepada pemirsanya dan penggemar basket seluruh Indonesia, dan ini memang merupakan komitmen dari Sports Channel Indonesia yang dikatakan oleh CEO Pak Toto Darmaji yang mengatakan bahwa bola basket adalah olahraga yang populer dan banyak peminatnya, sehingga ketika ada kesempatan melakukan live streaming untuk bola basket, kenapa tidak? Nah, jadi jangan khawatir pemirsa, bisa live streaming di Sport Channel ya, dan itu untuk hari pertama dan semifinal dan final Sport ya. Channel Indonesia. Sport Channel Indonesia. Oke, untuk balik lagi ke harga Mas Mocha. Ini bisa di-purchase-nya, bisa belinya melalui online, on the spot, atau seperti apa ini? Saat ini sudah dibuka pembelian saat ini untuk via online. Bisa dilihat ada di link perbasikap.ntiket. Lebih spesifiknya mungkin bisa buka Instagramnya perbasi.ina. Di situ tinggal diklik. Pembayaran juga bisa langsung dan penukaran nanti on the spot. Dan selain itu juga kita jual on the spot sih.
tiket on the spot bisa langsung didapatkan gitu. Oke, harga tapi sama ya, mau Harga sama. online ataupun Ya. on the spot sama, Sama. ya. Nah, saya mau memastikan lagi kalau biasanya kan di liga itu ada harga spesial buat pelajar ya. Kalau Ya, di ya. Perbasikap Kebetulan sih saat ini kita sama rata sih. sama rata dulu ya. Harganya Oke. semua. Tapi kita yakin nanti pasti akan lebih meriah nanti Ya, Perbasikap ya, karena juga untuk ulang tahun Perbasikap yang Ya. ke-65. Amin. Oke. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Di segmen berikutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai kemeriahan Perbasikap 2016. Saya memang ingin bermain di level seperti itu. Semua orang juga mau. Kalau saya siap dipanggil, saya siap. Cinta Olahraga Indonesia masih bersama saya Krisida Mariska bersama Eko Widodo dan Mocha, Mas Mocha ya. Ya. Oke. Kemeriahan Perbasikap 2016. Tadi kita sudah membahas sedikit mengenai pemain asing ya. Ya. Ini saya mau lebih mengupas lagi mengenai pemain asing yang akan datang nih, Mas. Boleh ceritakan nggak klub-klub apa saja yang mendatangkan pemain asing tersebut? Saat ini dengan tim list yang kita terima finalnya ya, ada 5 tim yang sudah konfirmasi untuk menggunakan pemain asing, yaitu CLS, Satria Muda, Satria Muda. Pertamina, Aspak, Hang Tuah, dan terakhir adalah Pacific Sesar. Nah, Oke. mereka sudah mengkonfirmasi akan menggunakan pemain asing untuk memeriahkan turnamen Perbasikap ini. Kebanyakan pemain asing ini berasal dari mana nih, Mas? Dari Mocha? Amerika sih kalau Amerika saya ya, lihat. mayoritas Kelahirannya ya, ya, terutama Oke. pasti dari Oke. Amerika. Baik. Berarti dari 10 tim hanya 5 tim yang Ya. memanfaatkan fasilitas Ya, ini ya, bisa betul. dibilang ya. Kalau Mas Eko, benar nggak kalau misalnya dalam tim itu bila ada pemain asingnya sudah dipastikan lebih hebat daripada yang lain? Lebih hebat. Definisi lebih hebat itu artinya apa? Selalu menang atau Bisa menang, bisa selalu di atas yang lain. Ya. Yang pasti adanya pemain asing memang memberikan handicap tersendiri bagi sebuah tim karena dua pemain asing kan pilihannya bisa variasi sisi. Satu sebagai big man, satu sebagai point guard ataupun small man yang tapi punya kemampuan menembak. Itu bisa dikombinasi dan kehadiran pemain asing ini memang akan memberikan memberikan tambahan kekuatan. Jadi kalau pemain lokal kita poin satu-satu jadi nilainya 5, kalau ada pemain asing itu nilainya bisa 7. Jadi kita bisa bayangkan Pacific Sesar yang menggunakan 2 pemain asing melawan Pelita Jaya yang tidak menggunakan pemain asing. Ya, Pelita Jaya ini punya pemain yang bagus. Sementara Pacific materi pemainnya masih di bawah Pelita Jaya, tapi Pelita Jaya punya Pacific punya 2 pemain asing. Jadi gamenya akan seru dan artinya kalau pemain asing kan saya kasih set poinnya 2, jadi 5 lawan 7 itu hitungannya. Jadi ini akan membuat daya tarik tersendiri dan pemain lokal pasti nggak akan mau kalah sembarangan. Betul. Jadi itu tentu akan membuat pertandingan yang menarik dan itulah yang dikejar dari event Perbasikap ini ya. Balik lagi bola itu tetap bundar. Ya. Bola itu tetap tetap bundar ya Mas Mocha ya. Oke, benar terakhir kali diizinkan pemain asing untuk datang itu pada saat Kobatama 94. Mulai 94 sampai 97 98. Berarti sekitar 20 tahun yang lalu ya. Ya, hampir sekitar segitu. Ya, itu apa ada pertimbangan sendiri yang sampai akhirnya memutuskan ya sekarang kita akan mengizinkan pemain asing untuk datang. Gimana Mas Mocha? Salah satu pertimbangannya seperti itu. Sudah lama juga kita tidak lihat adanya pemain asing
Dan pada saat dulu pemain asing itu diperkenalkan, liga pun heboh sekali. Ya. Nah itu Pada saat liga ya? Iya, Kobatama itu. Belum ada Twitter Iya, saja. belum ada, gitu. Dan belum ada streaming, belum ada apa-apa, pure bener-bener Nonton. Iya, pada zamannya lah, pada On the spot, zamannya ya. tersebut benar-benar meriah sekali gitu, dan impact yang mereka berikan kepada pemain lokal juga sangat positif gitu. Mereka juga step up, ke bawah lah dengan permainan dari pemain-pemain asing tersebut. Ya, dan saya ingat buah dari kehadiran pemain asing dari 1994 sampai 98, karena saya ingat 1999 itu kita menggunakan pemain lokal, dan saat itu di Surabaya finalnya IM juara kalau nggak salah saat itu. Jadi kehadiran pemain asing itu dampak jangka panjangnya 2001 Indonesia untuk pertama kali meraih medali perak. Nah, ini karena kompetisi yang begitu luar biasa, karena pemain lokal terasah untuk melawan pemain asing, ini membuat timnas mendapatkan keberuntungan ataupun mendapatkan impact positif, karena pemain mereka jadi kompetisinya dan juga kualitas kompetitornya juga beda. Jadi ini yang berbuah dengan mendapatkan medali perak di SEA Games. Berdasarkan info Mas Eko, bisa dibilang ini salah satu strategi untuk nanti pemilihan untuk di SEA Games 2017 ya, Mas Moce? Apa itu benar salah satu tujuannya juga Perbasikap dilaksanakan? Salah satunya kita mau seleksi sih. Ini tahap seleksi. awal seleksi untuk para pemain dalam mempertahankan perak maupun merebut emas nanti di SEA Games Malaysia 2017. Makanya itu kami berharap mereka bisa terbawa kompetisinya, skill individunya juga meningkat dengan adanya pemain asing di sini. Baik. Emas tapi kayaknya berat kalau. Kalau menurut Mas Eko siapa Kita selalu optimis terus, ya kan? Kita pilihannya cuma satu, optimis. Optimis. 2000 kemarin di SEA Games di Singapura 2015. kita sebenarnya bisa memberikan perlawanan kepada Filipina, dan kalau misalnya mau mendapatkan medali emas itu sebenarnya peluang yang paling pas kemarin di Singapura 2015. Singapura, dan saya lihat di beberapa rekaman di Sport Channel Indonesia menunjukkan sebenarnya dari segi chemistry tim, kemudian dari segi kualitas permainan juga Indonesia saat itu terbaik, sehingga sebenarnya peluang itu ada di final di Singapura kemarin. Kalau tahun 2017 sekarang kita tinggal lihat Filipina mereka mau belajar dari di Singapura, atau mereka tetap merasa dirinya super power. Saya berharap semoga mereka merasa dirinya super power. Jadi ketika mereka itu akan membuat lengah, dan ternyata Indonesia melakukan perbenah, dan siapa tahu, walaupun saya katakan emas itu berat, tapi kalau bisa dapat ini luar biasa. Luar biasa. Ya ada. Betul, Mas. Indonesianya harus terus mengejar ya, Mas Moce. Kalau Mas Moce sendiri tadi baru bilang harus optimis, berarti yakin ya Mas ya? Kalau saya percaya aja gitu, saya percaya setiap game siapa yang lebih siap di game itu, regardless itu si A lebih bagus, si B lebih bagus, tim yang siap di game itu pasti berpeluang menang lebih besar gitu. Baik, oke. Selain pemain asing, apakah ada sisi-sisi entertainment yang nanti akan disajikan di Perbasikap 2016? Rencananya sih kami juga akan mengadakan seperti kontes-kontes. Mungkin ini akan ada slam dunk kontes. Kirain kontes kecantikan. Itu lebih menurut saya ada sisi entertainmentnya. Kita juga dengan adanya main asing ini, ya itu sih yang kita benar-benar berharap mereka juga bisa kasih atraktif lah. Itu hal yang cukup dibilang jarang dilakukan di Indonesia. Usul gitu. Mas Moce, kalau boleh kontes dari supporter atraktif. Jadi kalau di Filipina kan selalu ada transgender yang dipasang di masing court, tim, ya? di masing, entah kubu lawan A atau kubu di kubu B ada dipasang. Nah, bagaimana kalau misalnya nanti juga diadakan kontes untuk para supporter yang heboh tapi kreatif. Jadi melibatkan juga para supporter dan fansnya ya. Oke. Tadi Mas Moce bilang slam dunk. Kalau 3 point shoot gimana? Ada? 3 point shoot sih kita belum ya? ada rencana untuk itu, lebih ke arah slam dunk kontes. Lebih ke arah slam dunk, dan itu dipastikan akan ada nanti di Perbasikap. Nanti kita akan coba sinergikan dengan para peserta-peserta, karena kebetulan pemain asing tersebut juga bisa dibilang baru datang kemarin. Jadi benar-benar butuh waktu juga mereka adaptasi. Cuma nanti kan memang ada seminggu ini, rencananya pun diadakan di Kelapa Gading ya, jadi di semifinal atau final. Itu sih nanti. Berarti direncanakannya sebelum nanti Perbasikap mulai kompetisinya, atau
Setelah during ya. Oke, baik. Perbasikap. Saya akan menanyakan pertama kali ke Mas Mocha dulu sebagai Ya. penyelenggara, lalu nanti ke pengamat olahraga. Apakah Anda yakin ini akan mendapatkan sambutan yang besar? Kalau dari saya sih saya yakin. Saya yakin karena itu kerinduan para penggemar basket untuk adanya kompetisi profesional ini sudah ditanyakan sekali gitu. Plus dengan adanya pemain asing, saya yakin sekali sih responnya pasti positif gitu. Baik, makasih Mas Mocha. Ya. Dari Mas Eko? Kalau di babak penyisian grup A, grup B, saya tidak terlalu optimis karena tempatnya satu panas, kemudian tempat yang kedua macet dan ya pokoknya terlalu banyak Ada beberapa faktor ya. keluar. Sementara kalau di Kelapa Gading memang lebih jauh tapi lebih nyaman. Dan mungkin nanti Mas Mocha bisa cross check jumlah tiket. Karena Mas Mocha kan kita Perbasi ini juga dijual tiket secara online. Benar. Jadi bisa dicek nanti di semifinal Statusnya final ya. lebih banyak atau tidak. Tapi saya yakin semifinal final akan lebih banyak. Ya, betul. Terima kasih. Oke, sebelum kita mengakhiri dialog olahraga kita hari ini, saya akan meminta lagi closing statement ya dari masing-masing para narasumber Ya. mengenai Perbasikap 2016. Silakan diawali dari gantian, Mas Eko dulu sebagai pengamat olahraga. Ya, Perbasikap adalah awal dari sesuatu yang bagus yang dilakukan oleh Perbasi. Usaha untuk pertahankan medali perak SEA Games di Singapura kemarin diawali dengan turnamen Perbasikap ini, dan saya berharap turnamen ini bisa memunculkan para pebasket nasional nanti yang terpilih dan benar-benar terpilih, tidak hanya sekadar titipan orang atau titipan seni, tapi benar-benar terpilih secara objektif dan kemampuan mereka menunjukkan bisa mempertahankan medali perak di SEA Games atau bahkan bisa mengubahnya menjadi medali emas. Baik, Mas Eko. Mas Mocha, silakan. Ya, buat saya untuk seluruh penggemar bola basket di Indonesia yang kebetulan berada di Jakarta, datang dan support tim kesayangan Anda masing-masing, support pemain asing yang ada terlibat di dalam kompetisi ini, turnamen ini, dan ajak keluarga, ajak semuanya, memeriahkanlah turnamen Perbasikap ini. Namun buat yang di luar kota, kiranya bisa dapat menikmati melalui sportschannelindonesia.co.id. Itu aja, kami tunggu respon baiknya dari para pemirsa. Baik, terima kasih Mas Mocha. Semoga sukses acaranya Amin, Mas terima Mocha kasih. dan juga selamat ulang tahun untuk Perbasi yang ke-65 ya Mas ya. Ya. Baik, pemirsa jangan lupa saksikan live streaming di sportschannelindonesia.co.id untuk Perbasikap 2016 ini. Jangan lupa juga saksikan terus dialog olahraga setiap hari Sabtu dengan topik-topik terhangat seputar olahraga Indonesia. Follow sosial media kami. Sampai jumpa minggu depan. Salam Sport Channel Indonesia.